keyboardis sok rohani. Hah? Keyboardis sok rohani? Ya iyalah, keyboardis sok rohani lah. Harus rohani. Check it out. Halo, ketemu dengan saya lagi, Sony Pitoy dari GMS Live. Keyboardis sok rohani. Maksudnya apa? Ya memang keyboardis itu harus rohani. Apalagi kita melayani di gereja ya harus rohani juga dong. Oke, jadi di sini bukan berarti soknya, tapi kita harus tahu bahwa kita ini melayani di gereja. Jadi saya kasih beberapa tips. Maksudnya apa sih keyboardis sok rohani itu? Yang pertama, saya lihat catatan dulu ya, supaya nggak lupa loh ya. Yang pertama itu harus tertanam di satu gereja. Jadi kadang kita itu sebagai keyboardis biasanya mereka diminta mungkin pelayanan di gereja ini, gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Dan kita nggak tahu kita itu tertanam di mana sih. Jadi seperti kita itu harus punya rumah sendiri, keluarga sendiri. Jadi supaya jelas ini di keluarga apa. Contoh saya di keluarga A, ya udah kita apa-apa ya kita orang-orang tahu bahwa kita ini punya keluarga seperti itu. Jadi kita juga harus punya tertanam di satu gereja supaya kita bisa bertumbuh dan bisa menjadi berkat. Oke. Yang kedua, mau gimana? Sini. Nah, terserah dari multimedia. Yang kedua, tunduk kepada otoritas. Jadi maksudnya apa tunduk kepada otoritas? Jadi di sini kita harus punya pemimpin rohani. Harus punya kita itu pasti punya pemimpin rohani atau kita itu mungkin harus dimuridkan supaya kalau kita mau pelayanan di mana, di tempat mana, di kota apa atau di mana, ya kita itu setidaknya kita punya sepengetahuan pemimpin kita karena di situ ada integritasnya. Jadi supaya mereka bisa cover kita, mereka bisa mendoakan kita juga sehingga pelayanan kita itu membawa dampak bagi setiap orang yang mendengarkan seperti itu. Jadi harus punya orang tua atau pemimpin rohani sehingga apa yang kita lakukan semuanya juga tercover. Dan juga poin yang ketiga sebelah mana yang bagusnya ya? Nah, mau kerjaan multimedia dulu ini. Yang mana ya? Sini. Oke. Poin ketiga. Bentar, lihat handphone. Lihat catatan. Lihat. Yang ketiga, tahu prioritas hidup. Nah, kadang-kadang orang-orang keyboardis itu mereka nggak lupa prioritas hidup mereka itu apa. Pikirnya cuman melayani terus sampai keluarga dilupakan mungkin sudah lupa berdoa cuman gara-gara mau pelayanan. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus tahu prioritas hidup kita yang pertama adalah Tuhan. Terus yang kedua keluarga. Habis Tuhan keluarga, yang ketiga pekerjaan dulu. Jadi ini harus beres dari Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan harus terus jalan, terus di dalam keluarga juga hubungan kita dengan keluarga itu harus gimana, yang harus baik, yang harus bahagia. Dan yang ketiga pekerjaan, ya pekerjaan kita harus beres dong, jangan gara-gara pelayanan kita lupa pekerjaan kita itu seperti apa, udah asal-asalan. Yang keempat baru pelayanan. Jadi usahakan semua prioritas itu benar. Jadi sehingga pelayanan kita itu nggak kepikiran lagi, aduh kerjaanku belum selesai tadi, aduh gimana nih lagi pelayanan malah nggak fokus, bisa seperti itu. Jadi sehingga orang-orang bukan melihat pelayanan kita. Ingat, yang dilihat orang itu bukan pelayanan kita loh, tapi kehidupan kita setiap hari, orang-orang terdekat kita gimana. Itu pelayanan kita sesungguhnya adalah pelayanan di rumah kita, pelayanan di keluarga kita, pelayanan di pekerjaan kita. Beda lagi kalau memang pelayanan seperti full-timer gereja atau pengerja di gereja, maka memang pekerjaan mereka adalah melayani juga seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa prioritas itu harus ada seperti itu. Oke? Poin yang keempat. Di sini ya. Ya, fokus. Oke? Poin yang keempat adalah tujuan pelayanan kita. Ingat, tujuan pelayanan kita adalah melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Ya, fokus kita adalah ke situ. Jadi jangan kita pelayanan itu malah mencari PK, ya.
Ingat loh, bahwa pelayanan kita itu fokusnya ke Tuhan. PK itu jangan deh kalau bisa teman-teman. Malah ada loh pemain-pemain atau player-player di luar sana itu mereka malah melayani itu malah pasang tarif loh. Aduh, jangan seperti itu deh ya teman-teman semua ya. Jadi usahakan kita harus melayani dengan hati yang murni ya. Karena pelayanan kita itu adalah untuk menjadi berkat ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Gimana kita mau menjadi kehidupan bagi orang lain, kita mau jadi berkat bagi orang lain kalau kita aja udah melayani nggak murni, hatinya udah nggak benar, seperti itu. Jadi pokoknya percayalah bahwa Tuhan itu pasti berkati kita. Kalau kita melayani hatinya benar, hidup kita benar, prioritasnya benar, pasti Tuhan akan berkati kita. Jadi dan juga jangan ngomel masalah barang, karena kan biasanya kalau kita pas pelayanan, aduh kok keyboardnya jelek banget ini kayak gini, aduh keyboardnya kok yang kayak gini sih, touchnya ada yang udah mati. Nah, usahakan melayani tuh hatinya harus benar, jadi prioritasnya harus benar kayak gitu. Jadi meskipun ketika ketemu barang yang jelek, barang apa, tetap bersyukur karena kita tahu bahwa kita itu melayani Tuhan. Yang Tuhan lihat itu bukan permainan kita, tapi hati kita benar enggak, seperti itu. Jadi ingat, yang pertama adalah harus tertanam di satu gereja. Yang kedua harus punya tunduk kepada otoritas. Itu poin kedua. Poin ketiga, tahu prioritas hidup. Yang keempat, tujuan pelayanan kita. Oke? Semoga bisa menjadi berkat bagi semua teman-teman semua, bisa menjadi apa yang bisa memberkati teman-teman. Oke? God bless you.